warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita di kajian Islam tetap di channel Qalbun Salim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus yang menjalar di Indonesia ini, ya. Allahumma asrif anna al-waba wa qina syarrahu. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan bacakan sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diambil dari Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yaitu Abdullah bin Umar, itu anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Sayyidina Umar dan anaknya yaitu Abdullah bin Umar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, inna hadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, idza mata, ketika mati, meninggal, wafat, ya. Kalau bahasa Jawa kapundhut, urido alaihi maq'adu, maka akan ditampakkan, diperlihatkan. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggal tadi. Maq'aduhu, tempatnya. Bil ghadati wal asyi, ya, di dalam waktu pagi, wal asyi, dan sore, ya, malam. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau seandainya ingkana, kalau memang dia seorang ahli ahli surga, maka dia termasuk ahli surga. Maksudnya apa? Akan ditampakkan bahwasanya dia ahli surga. Siapa yang menampakkan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Dan seandainya dia ini, ya, kalau memang dia itu adalah ahli neraka, maka fa min ahlin nar, maka dia akan diperlihatkan juga, ya, tempatnya, yaitu ahli nar. Fayuqalu hada maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Maka dikatakan kepada mereka, fayuqalu hada maq'aduka, ini adalah tempatmu, baik orang yang ahli surga ataupun ahli neraka. Dikatakan kepada mereka ini, hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah, sehingga, ya, akan dibangunkan mereka ini, ya, orang-orang yang ahli surga atau ahli neraka pada hari kiamat. Jadi diperlihatkannya itu pagi dan sore, itu diperlihatkannya sampai hari kiamat. Seandainya ada orang meninggal sekarang, ya, itu dia akan diperlihatkan tempatnya, ya, imman nar wa immal jannah wa imman nar, ya, baik dia itu ahli surga atau ahli neraka, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang mau meninggal itu yara maq'adahu, tempatnya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini alhamdulillah masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, ya, dengan amal-amal yang baik, dengan ibadah kepada Allah, ya. Hati kita jaga. Karena apa? Bisa menjadikan kita nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kita, dan kita tentunya kita harapkan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita otomatis, siapa sih ahli surga itu?
ya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga. Ahli surga itu adalah di dalam surat Fussilat ayat 30 dikatakan bahwasanya innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini contoh daripada ahli surga. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan atau berkata bahwasanya qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhanku adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam perkataannya. Karena dia berkata Tuhanku adalah Allah, otomatis dia melakukan atau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan itulah ya yang namanya istiqomah. Bukan engkau istiqomah mengatakan saya beriman kepada Allah tapi tidak beramal baik, tidak beramal soleh. Otomatis itu tidak termasuk orang yang akan diberi kabar gembira, diperlihatkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Yaitu apa? Di dalam sebuah di salah satu ayat terangkan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kenapa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak beriman saja, tapi wa 'amilus sholihat. Ada juga harus beramal soleh. Karena apa? Wawunya ini, wa 'amilus sholihat ini wawunya wawu itlaqul jam'i. Ya, harus ada apa hubungannya. Iman saja tidak sempurna. Makanya innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kemudian la ukaffiranna 'anhum sayi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi nanti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya menolong orang, ya sedekah, itu nanti la ukaffiranna 'anhum sayi'atihim, dia akan dihapus dosa-dosanya. Karena apa? Orang baik pun punya dosa. Nah, ketika dia melakukan kebaikan, dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena apa? Kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Ya. Saya teruskan ayatnya. Innal ladzina amanu innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia sudah istiqomah dalam keimanannya, dalam perkataannya tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, akan datang kepada mereka, turun kepada mereka. Siapa yang turun? Itu malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Ya, ini di dalam tafsirnya indal maut tubasyyiruhum bil jannah, tubasyyiruhum biqouli ta'ala. Ya, mereka ketika dalam keadaan mati, ya mau mati, indah mau mati, mereka dikasih kabar gembira. Sama siapa? Bisikannya apa? Allah takhafu, jangan kamu sedih, jangan takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Ya, mereka ini malaikat-malaikat membisikkan orang-orang yang mengatakan tadi beriman kepada Allah, maksudnya mengakui bahwasanya Allah ada Tuhannya, kemudian ya istiqomah dalam perkataannya tersebut, dalam pengakuannya tersebut, mereka dibisiki oleh malaikat-malaikat yang turun, ya, bisiki jangan takut, jangan sedih, ya. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberi kabar gembira bahwasanya nanti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengamalkannya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam tafsirnya wa fit tafsir annahum idza basyaru bil jannah. Idza basyaru bil jannah, ketika sungguhnya mereka ketika diberi kabar gembira, ya apa kabar gembira? Kabar gembiranya yaitu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kabar gembira bahwasanya nanti tempatmu di surga. Ya, mereka berkata, qalu wa auladana ma yaquluna wa ma halahu badana. Di mana nanti anakku? Ma yaquluna, apa yang akan dimakan?
Wa ma halahu ba'dana, dan apa yang akan dimakan. Mereka makan apa dan keadaan mereka gimana nanti setelah saya tinggal. Maksudnya tinggal mati. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, nahnu awliya'uhum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini ya adalah awliya'ukum. Ya. Saya ini adalah awliya'ukum. Enggak usah khawatir. Saya yang menanggung kamu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Enggak usah khawatir ya. Enggak usah khawatir, udah urusan kamu udah sama saya udah nanti ya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakmu udah enggak usah, yang penting apa di dunia tadi kamu sudah menyuruhnya sholat, sudah menyuruh ngajari sholat, ngajarin ngaji. Kalau dia waktu sholat kamu perintah untuk sholat, enggak usah khawatir. Sekarang ini adalah tempatmu di surga. Duh, mereka tidak sedih lagi. Karena apa? Diberi kabar gembira bahwasanya apa? Udah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Makanya kuburan itu adalah dikatakan al-qabru sundukul amal. Kuburan adalah tempatnya amal, tabungannya amal. Jadi kalau amal kita baik, kuburan kita insya Allah akan jadi baik. Tapi sebaliknya, kalau kuburan kita amal kita jelek, kuburan kita akan menjadi jurang-jurang api neraka, jurang-jurang neraka. Ya, sangatlah seram sekali. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga kita ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang bisa menjadikan kita ya ketika kita meninggal diperlihatkan tempat kita di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.